taqsimut tauhid ila uluhiyah wa rububiyah wa tauhidul asma was sifat bihaitsu yaj'alu kullun minha munqasimun anil akhar faminal bid'ati fid din. Maka orang yang membagi tauhid, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat yang masing-masing punya pengertian tersendiri, adalah termasuk bid'ah fid din yang tidak memiliki sandaran dalil dalam agama. Ada orang membagi tauhid menjadi tiga. Dia kata ada namanya tauhid uluhiyah, ada namanya tauhid rububiyah, ada namanya tauhid asma was sifat. Apa itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah, la khaliqa illallah wala raziqa illallah wala muhyiya illallah wala mumita illallah wala mujida illallah wala mu'dima illallah. Rububiyah, rububiyah itu keyakinan bahwa tidak ada yang menciptakan segalanya kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang memberikan hidup kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang mengadakan kecuali Allah, tidak ada yang meniadakan kecuali Allah. Namanya disebut tauhid rububiyah. Dia percaya yang ngadain Allah, itu disebut tauhid rububiyah, kata dia. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah ifradul ma'bud bil ibadah. Tauhid uluhiyah itu adalah menyendirikan zat yang disembah dengan ibadah, serta meyakini keesaan yang disembah. Itu namanya disebut uluhiyah. Dibedakan antara rububiyah dan uluhiyah. Padahal rububiyah dan uluhiyah itu di dalam pandangan syarak sama aja. Rabbun dan ilah itu maksudnya adalah Allah. Sebab siapa orang yang meyakini bahwa tidak ada yang nyiptain kecuali Allah, pastilah dia punya keyakinan bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Artinya di dalamnya udah ada uluhiyah. Begitu juga orang yang meyakini di dalam hatinya bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah, itu pasti muncul daripada dasar tidak ada Tuhan yang memberi rezeki, yang menciptakan kecuali Allah. Bagaimana penjelasan tauhid salasah? Yang pertama tauhid uluhiyah, bahwa yang disembah hanya Allah saja. Yang kedua tauhid rububiyah, Allah mencipta, Allah menghidupkan, Allah mengasih rezeki, Allah memelihara. Yang ketiga tauhid asma was sifat, nama dan sifat Allah hanya boleh diambil dari Quran dan Sunnah, tak boleh dibuat nama-nama yang sesuai tanpa dari sumber Quran Sunnah. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma was sifat. Ini ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Sedangkan saya tauhid pakai akidah Asy'ari, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Itu dulu yang kami pelajari. Waktu sanawiyah kitabnya Al-Husunul Hamidiyah. Waktu aliyah pindah Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Sahabat-sahabat dimakan Allah, ada salah satu ajaran
pembeda abadi, brand hakiki dari ajaran Salafi, ajaran Wahabi yang berbeda dengan Ahlus Sunnah kebanyakan. Ahlus Sunnah, terutama yang bermanhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah, lebih senang menyebut manhaj mereka manhaj sifat 20 misalnya, atau ta'limnya ta'lim sifat 20. Berbeda dengan Wahabiyah atau Salafiyah, lebih tertarik menggunakan yang lain. Karena Ibnu Taimiyah tahun 708 wafatnya, beliau kemudian mencoba mengaransemen sendiri atau menginovasi bab tauhid, yang sebenarnya ijtihad dalam bab tauhid adalah sesuatu yang perlu kita pertanyakan, tapi Ibnu Taimiyah ternyata tidak perlu bertanya, dia langsung mengajukan sebuah inovasi yang boleh dikatakan berbeda, dan manhajnya disebut istiqra'i. Istiqra'i ini adalah lawan dari qiyas, yaitu induktif. Dia baca dalil, kemudian dia kelompok-kelompokkan, dan dalil itu terbagi menjadi 3 kelompok. Inilah yang kemudian disebut dengan trilogi tauhid atau usulus salasah, 3 tauhid. Ini kemudian sempat mati suri setelah Syekh Ibnu Taimiyah wafat, diteruskan oleh Ibnu Abdul Hadi. Udah setelah itu mulai jarang ada yang memakai. Muncullah kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di abad ke-13 Hijriah. Beliau kemudian mengajarkan kembali dengan risalah tauhidnya atau usulus salasahnya. Apa itu? Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah dari kata wahada yuwahidu, mentauhidkan, mengesahkan Allah dari sisi rububiyah, Rabb. Apa arti Rabb? Rabb berarti Allah pencipta. Secara teori dasar, tidak ada perbedaan antara Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah dengan Salafi ketika mengartikan rububiyah. Tapi ketika memberikan penjelasan, baru bertemu ada beberapa perbedaan yang sangat luar biasa. Apa kata Ibnu Taimiyah? Begitu juga Muhammad bin Wahhab. Tauhid rububiyah adalah tauhidul musyrikin. Tauhid ahli kalam, tauhid para filosof, tauhid orang-orang yang tidak semanhaj dengan beliau, bahkan ini tauhidnya orang-orang paganis yang ada di Makkah. Ini merupakan satu kejanggalan. Bagaimana mungkin orang yang musyrik bertauhid? Tapi itulah mantik logika Ibnu Taimiyah, logika Wahabi, logika Salafi, menggabungkan istilah tauhid dengan musyrik. Suatu hal yang sangat jauh dalam pikiran orang-orang yang mempunyai akal yang bersih, yang lurus, ya. Tapi bagi Ibnu Taimiyah itulah yang lurus. Bahwa ada orang-orang Arab Mekah dulu ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada musyrik Mekah, sebenarnya kata musyrik tidak ada di situ, tapi ada pada penafsiran. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Bagi Ibnu Taimiyah, inilah bukti bahwa musyrik Mekah itu percaya bahwa Allah pencipta. Tapi ketika mereka mau menyembah Allah, mereka mengambil aulia-aulia, sesembahan-sesembahan, asnam-asnam, berhala-berhala selain Allah. Untuk apa? Dalam surah Az-Zumar kemudian dipakai oleh Ibnu Taimiyah, liqarribuna ilallahi zulfa. Semua itu menjadi wasilah untuk menuju Allah. Bagi Ibnu Taimiyah, bagi Muhammad bin Wahhab, para sufi disamakan dengan musyrik Mekah. Inilah kejanggalan berikutnya. Kenapa? Bagaimana mungkin sufi yang berwasilah dengan guru mereka dengan pemahaman yang berbeda dengan wasilahnya orang-orang musyrik dianggap sama? Istilahnya sama. Istilahnya berwasilah. Tapi secara definisi berbeda. Sufi tidak ada satupun yang menyembah gurunya. Sedangkan mereka, musyrik Mekah, pagan Mekah, mereka menyembah gurunya. Tetapi Ibnu Taimiyah sudah terburu, sudah terlanjur. Begitu juga Muhammad bin Wahhab, begitu juga bin Baz, begitu juga Saleh Fauzan, begitu juga Utsaimin, terlanjur mengatakan sufi-sufi itu ubadul kubur, penyembah kubur. Mereka menyembah kubur, mereka menyembah selain Allah, tapi mengatakan Allah pencipta. Jadi bagi Ibnu Taimiyah, bagi Wahabi, jika ada yang mengatakan Allah pencipta alam semesta, tapi dia kemudian bertawassul, itu sama dengan musyrik Mekah zaman dulu. Ini yang kemudian membuat kenapa sufi susah dipertemukan, dikawinkan dengan Salafi. Dan yang kedua ada tauhid uluhiyah.
Tauhid uluhiyah dari kata ilah, Allah al-ma'bud al-haqiqi, yang paling berhak disembah. Sebenarnya pada tataran ini antara akidah Asy'ariyah, Maturidiyah dan Salafi hampir sama. Tapi bagi Ibnu Taimiyah, kelompok kalam Asy'ariyah, Sufi, filosof itu tidak sampai kepada tauhid ini. Bagi mereka, bagi Wahabiyah, para Sufi tidak menyembah Allah secara tauhid, hanya menyembah Allah, hanya meyakini Allah pencipta, tapi tidak mengubudiahkan dirinya kepada Allah. Nah, tauhid uluhiyah ini disebut dengan tauhid ibadah. Bagi kalangan Salafi, hanya mereka lah kelompok yang betul-betul beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Sedangkan selain mereka menyekutukan Allah. Sufi menyekutukan Allah dengan mursyid, dengan syekh, wali, para peziarah dengan kubur-kuburnya, para orang penyembah berhala dengan berhalanya. Nah, di sini juga terjadi kejanggalan. Bukankah para Sufi, misalnya kita ambil satu imam, Abu Hamid Al-Ghazali, itu meyakini la ma'buda bihaqqin illallah, tiada yang disembah secara hakiki kecuali Allah, sama dengan Ibnu Taimiyah. Begitu juga yang sering dikafirkan itu Ibn Arabi. Ibn Arabi juga mengatakan la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka sudah terlanjur mengatakan hanya kamilah yang uluhiyah, sedangkan selain kami tidak uluhiyah, maka Salafi pada bab tauhid uluhiyah akan ingin mengatakan di dunia ini yang betul-betul menyembah Allah cuma kami. Inilah yang membuat kita agak sedikit prihatin dan sedikit kurang terima, ya. Kenapa mereka tidak membaca akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, para Sufi, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan komprehensif, tapi kemudian membuat definisi-definisi sendiri yang definisi itu tidak tumbuh dari para ulama Ahlus Sunnah sendiri. Dan yang terakhir, tauhid al-asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini perbedaannya nanti antara dua aliran besar. Pertama, kelompok Mu'attilah sebelah kiri. Kelompok Mu'attilah ini yang menolak sifat Allah seperti Mu'tazilah, Jahmiyah. Dan yang kedua, kelompok Asy'ariyah. Begitu juga Mujassimah, ya. Bagi Wahabi atau Salafi, mereka ini menyamakan antara Asy'ari dengan Jahmiyah, menolak sifat. Kenapa? Kalangan Asy'ariyah, ulama Asy'ari menerima ta'wil. Bagi mereka ta'wil itu sama dengan ta'til, bahkan lebih buruk daripada ta'til. Ta'wil menakwil sifat Allah, ta'til meniadakan sifat Allah. Ini dua hal yang berbeda. Tapi bagi Salafi itu sama. Maka teman-teman dimuliakan Allah, itu sebabnya Ibnu Taimiyah mempunyai definisi tentang sifat-sifat yang dipahami oleh Asy'ari berbeda dengan Asy'ariyah itu sendiri. Ibnu Taimiyah, Muhammad Al-Wahhab dan pengikutnya mengatakan bahwa Allah dalam pemahaman Asy'ariyah hanya bersifat 7 atau 20. Inilah yang kemudian mereka sebar di mana-mana. Sehingga pengikut-pengikut Wahabiyah yang awam menuduh Asy'ariyah bukanlah Ahlus Sunnah, menuduh Asy'ari tidak mengerti sifat Allah, hanya meyakini beberapa sifat Allah. Ini adalah definisi yang bukan bersumber dari kalangan Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah meyakini bahwa Allah sifatnya tidak terbatas. Tapi untuk memahamkan kita, dipilihlah sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Teman-teman yang melakukan Allah, inilah 3 tauhid versi Ibnu Taimiyah yang Nabi barangkali tidak kita temui dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Musnad Ahmad, tidak ditemukan dalam tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, bahkan tidak ditemukan dalam mazhab Imam Ahmad. Ibnu Taimiyah lah di abad ke-8 Hijriah menawarkan ini, mengajukan ini, kemudian banyak diikuti dan diklaim sebagai ajaran salaf. Entah manalah yang salaf, silakan pilih sendiri, silakan tentukan sendiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian tauhid dengan istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat itu tidak banyak dikenal oleh para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaati. Apalagi dengan pemahaman yang sangat jauh dari pemahaman ahli sunnati wal jamaati. Masalah tauhid uluhiyah rububiyah maka ini sering sangat masyhur. Kita meyakini bahwasanya meyakini tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah.
Terlepas asma sifat ntar dulu. Asma sifat kita meyakini Allah punya sifat-sifat yang harus kita yakini dalam Al-Quran. Cuman permasalahannya adalah mengadakan taksim pembagian 3 ini ada maksud. Karena bagaimana maksudnya dijelaskan di saat mereka mensyarai ini untuk mengkafirkan orang lain. Sehingga di saat mereka berusaha mengkafirkan orang lain, mereka harus memisah antara tauhid uluhiyah, rububiyah. Yang perlu kita yakini, tauhid uluhiyah tidak bisa dipisahkan dengan tauhid rububiyah. Dan mereka memisah antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Maka kalau ada orang menyembah Allah tapi masih menyembah berhala, ini belum sempurna tauhidnya. Hanya uluhiyah saja, rububiyahnya betul. Kok ada tauhid uluhiyah, rububiyah? Ya belum tauhid. Kalau kita, kalau orang menyembah Allah, menyembah yang lainnya, ya belum bertauhid. Kenapa masih disebut tauhid? Enggak sah. Kalau orang mengakukan tauhid uluhiyah, tidak mengambil tauhid rububiyah, belum tauhid. Enggak ada pemilahan di sini. Tapi dipilah. Maksudnya apa? Ini orang tawassul kepada orang wali nabi ini, itu mengakui Allah tapi masih dengan yang lain, ini belum, masih menuhankan selain, masih ini belum imannya sempurna. Nggak ada. Tauhid uluhiyah sama rububiyah nggak bisa dipisahkan. Yang mengatakan Tuhannya adalah Allah sekaligus mengatakan Tuhannya adalah mengurusi urusannya, yang mencukupinya, jadi nggak akan dipisah. Kemudian tauhid ini, jadi mereka memisah tauhid uluhiyah rububiyah, ada maksud untuk mengkafirkan sebagian kaum muslimin dengan pemilahan ini. Soalnya mengatakan ada orang hanya tauhidnya tauhid uluhiyah belum rububiyah, rububiyah belum uluhiyah, dipisah untuk mengkafirkan yang lainnya. Nggak ada dipisahkan. Yang orang tauhidnya uluhiyah saja kalau belum rububiyah ya belum tauhid, belum iman, kok dipilah-pilah. Sama dalam akidah kita masalah wahdaniyat, mengatakan Allah Maha Tunggal tapi mempercayai ada kudrah 2, belum beriman, kan begitu. Kemudian tauhid asma wa sifat ini laki-laki, mereka ingin memaksa orang yang belum mengikuti akidahnya dianggap belum beriman yang sesungguhnya, yaitu dalam urusan sifat atau ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat sifat tentang tangan Allah dan sebagainya. Kalau kita belum punya keyakinan seperti mereka, belum bertauhid. Wong keyakinan mereka salah, mujassim, tajsim. Kita nuthbit ma athbatallah, kita juga meyakini apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Akan tapi kita punya manhaj di dalam memahami ayat-ayat seperti yadullah, ainullah, istiwa Allah. Kita punya manhaj. Kita nuthbit ma athbatallah, baik menurut manhaj salaf atau madhab khalaf, sama nuthbit ma athbatallah. Kita bukan mu'attilin, bukan orang yang mu'attilah. Nah ini mereka yang buat taksim 3 ini tujuannya adalah bukan ingin menjelaskan, tapi ingin membuat satu pagar sendiri, yang luar pagar kafir, 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 kafir. Sampai hari ini itu terjadi. Maka Anda tidak perlu menggunakan tauhid uluhiyah, rububiyah dengan pemisahannya, kemudian tauhid asma wa sifat dengan cara yang mereka fahami. Kita punya manhaj ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, bagaimana di saat kita menemukan ayat-ayat yang di situ adalah sifat-sifat Allah atau disebut dengan tangan Allah, masuk ayat mutasyabihat, kita mua manhajnya ahli salaf dan manhajnya ahli khalaf, at-tafwid dan ta'wil. Ta'wil bukan semaunya ta'wil, tapi ada manhaj yang khusus dan jelas. Itu ahli sunnati wal jamaati. Jadi di situ masalah pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah sama tauhid asma wa sifat ini ada bukan akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Kita bisa menggunakan itu, memaknai dengan cara kita yang jelas, bukan untuk mengkafirkan orang lain. Mereka tuh begini loh sebetulnya, ini sebuah perusahaan ini kok banyak pegawai atau yang enggak kacau malu, ya sudah kita bikin peraturan saja, nanti kita buat peraturan yang jelas, nanti yang enggak masuk dikeluarin itu. Nah, mereka membuat taksim 3. Setelah dia mengukuhkan 3, yang enggak masuk kafir. Wah ini kan kacau. Masa Asy'ariyah tiba-tiba dengan mu'attilah? Kita dikatakan mu'attilah dengan tauhid kita sama takwil kita. Mu'attilah itu adalah tidak menetapkan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah. Naudzubillah. Kita bukan mu'attilin, kita punya manhaj yang jelas. Ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, tidak ada tauhid pembagian thulathi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, asal tidak ada pembagian dalam kita. Tapi kita juga mengakui tauhid rububiyah dan uluhiyah tidak bisa dipisahkan. Tauhid asma wa sifat kita mau dengan cara manhaj kita yang sangat jelas, yaitu manhaj ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, yaitu takwil dan tafwid. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesesatan.